Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya, sukacita datang ke rumah Tuhan. Karena saya percaya setiap kita yang mengutamakan Tuhan, yang mencari hadirat Tuhan, akan menerima kasih yang luar biasa daripada Tuhan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur Tuhan pagi hari ini, pagi yang luar biasa buat kami. Kalau kami boleh datang ke tempat ini dengan tubuh yang sehat. Kami memuji memuliakan Engkau Allah kami yang hebat. Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang begitu setia selalu mempedulikan kehidupan kami. Kami ingin bersuka dalam hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari Kau menjamah setiap kami yang hadir. Engkau tahu setiap kerinduan kami, kehausan, kelaparan kami pagi hari ini. Mari Engkau datang menjamah setiap kami. Engkau bertata di tempat ini Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap umat-Mu pagi hari ini. Kami menyenangkan Engkau dengan menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Mari Engkau hadir. Mari Engkau memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau datang menyembah Dia Raja dan segala Raja. Haleluya. Bawa hati kita, hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Kebesaran Tuhan
Engkau yang layak kami tinggikan. Dari hati kita sembah Dia. Oh, Hosana bagi Raja. Hosana. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, dulu sekarang dan Raja atas segala benda, namamu besar kemuliaan. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau melihat setiap hidup kami. Dan saat ini kami mau diubahkan Tuhan. Mari Engkau melihat setiap hati kami lebih dalam lagi Tuhan. Ini kami umat-Mu bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersuka, kami mau nari, kami mau menyanyi. Buat Engkau Raja di atas segala raja. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan kita. Yes. Tunjukkan sukacita kita buat kiri kanan kita. Tunjukkan bahwa kita benar-benar bersukacita pagi hari ini. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Yes. Bersorak
Ya, kita mau lanjut lagi. Mari, Roh Kudus itu bekerja. Jangan pernah menolak karya Roh Kudus. Bebaskan diri kita. Untuk hari ini kita memuji Tuhan. Haleluya.
masih mau dibakar oleh Roh Kudus semangatnya, tetap memuji Tuhan, berdiri. Amin. Haleluya. Lihat mata yang tak pernah
pujian dari KUR Bethlehem menjadi sebuah pertanyaan bagi saya dan saudara. Apakah namamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Percaya saudara? Masuk dalam catatan, masuk dalam warga kerajaan surga. Percaya? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan sebentar lagi. Mari kita katakan, Tuhan ini hidup kami. Lembutkanlah hati kami. Kamu dibentuk, dididik oleh firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang baik.
hidupku. Haleluya Yesus. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Seumur hidup kami hanya mau meninggikan, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Yesus. Karena hanya Engkaulah Raja di atas segala raja yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila pujian pengagungan kami pada pagi hari ini boleh berdupa harum di hadapan-Mu. Dan sebentar saat terindah bagi kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami seperti Maria yang duduk diam dengan tenang untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya firman Tuhan, yang ingin mencuri firman-Mu dari dalam hati kami Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang menguasai hati dan pikiran kami yang ada di tengah-tengah ruangan gereja ini Tuhan. Sehingga hati kami boleh fokus untuk kami boleh menerima kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya, selalu semangat. Ya apapun yang terjadi, situasi boleh semakin hari semakin tidak menentu. Semua jadi mahal, terus banyak sekali di sekitar kita mungkin berita-berita yang tidak mengenakan, yang mungkin membuat kita khawatir dan sebagainya. Tetapi pada pagi hari ini kita mau tetap mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Amin. Ya. Pada pagi hari ini saya akan tetap melanjutkan pokok pembahasan kita. Ya, kemarin saya sudah bagi beberapa sub tema. Jadi selama bulan ini sampai bulan depan kita tetap akan mendengarkan tentang penguasaan diri. Amin. Jangan bosan. Tetapi akan ada dibagi beberapa tema-tema kecil. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang lidah. Bagaimana lidah kita itu ya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan kalau kita buat untuk mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun itu luar biasa. Ada juga lidah itu bisa membangkitkan api neraka gitu ya. Yang bagaimana ngomong tanpa mikir gitu. Yang penting ngomong sih, nanti mikirnya belakangan. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar sekarang bagaimana mengendalikan diri kita dalam hal pikiran. Bagaimana pikiran kita bisa kita kendali. Ya, penguasaan diri dalam hal pikiran. Ada seorang yang bernama Martin Luther, dia mengatakan, kita tidak bisa mengusir burung yang terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mengusir burung yang bersarang di atas kepala kita. Ya, sekali lagi ya, kita tidak bisa mengusir burung-burung yang terbang di atas kepala kita. Hus gitu nggak bisa. Tetapi kita bisa mengusir burung yang bersarang di atas kepala kita. Jangan biarkan burung itu bersarang di atas kepala kita. Ya. Siapa yang mau ada burung bersarang di atas kepala kita? Gak mau ya. Ya, artinya apa? Informasi-informasi yang beredar di sekitar kita itu kita nggak bisa menahan, kita nggak bisa membendung. Ya, entah itu informasi positif, informasi negatif, apapun yang ada di dunia ini. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih. Buka HP aja semua informasi ada di dalam HP. Ya, mau dari informasi seputar Semarang, seputar luar kota, luar negeri, semuanya ada di dalam HP. Ya, entah itu informasi yang baik, informasi yang buruk, semuanya ada. Tetapi kita bisa membendung informasi yang masuk ke pikiran kita. Kita mau terima itu atau kita mau berusaha langsung kita cut, kita tinggalkan. Ya, mungkin kita lagi enak-enak buka Facebook atau apa gitu. Tiba-tiba muncul gambar porno gitu ya. Ya, itulah yang bisa kita nggak bisa mungkin tiba-tiba muncul kok. Kita nggak bisa halau. Tetapi setelah itu muncul, sebelum masuk ke pemikiran kita mau cut.
atau kita mau terusin, apa ini gambar apa nih, penasaran malahan ya. Sehingga kita kadang langsung dilihat-lihat, luar biasa gitu. Ya, jadi pikiran itu sangat penting. Ya, karena pikiran ini di tempat medan peperangan antara pikiran kita pribadi, iblis yang masuk sama Tuhan. Kita mau mengikuti pikiran yang mana? Medan peperangan itu ada dalam pikiran kita. Ya, karena itu Tuhan itu lebih tertarik untuk mengubah pikiran kita, pemikiran kita daripada keadaan kita. Mungkin kita berdoa, Tuhan keadaanku seperti ini dan sebagainya. Mungkin kok Tuhan belum jawab doa kita untuk mengubah keadaan kita. Karena yang mau Tuhan ubah terlebih dahulu adalah pola pikir kita, pemikiran kita. Amin. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ayatnya sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu apa? Yaitu pikiran kita. Pola pikir kita itu yang harus dirubah. Itu yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena dari setiap pikiran kita ini akan menjadi tindakan dan perkataan. Semuanya berasal dari pikiran. Kemarin kita bahas tentang lidah. Lidah itu bisa ngomong sesuatu hal yang positif atau negatif, semuanya berasal dari pikiran. Karena itu pikiran itu sangat penting. Ya, untuk kita rubah. Karena apa? Pada saat pikiran kita ini baik, kita mikir hal-hal yang baik, maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Sebaliknya kalau pikiran kita ini jahat, maka hal-hal yang akan kita keluarkan adalah hal-hal yang jahat. Karena itu ada istilah garbage in, garbage out. Sampah yang masuk itu sama dengan sampah yang keluar. Apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita? Hal-hal yang positifkah? Hal-hal yang membangunkah? Firman Tuhankah? Atau hal-hal yang lain? Seberapa sering kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan? Sehari berapa lama kita membaca firman Tuhan? 5 menit? 10 menit? 15 menit? Atau lebih banyak kita bacanya Facebook, YouTube, apalagi Instagram? Ya. Yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu apa? Itulah yang akan keluar. Kalau kita mengisinya selalu dengan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang memberikan kita kemampuan untuk tetap bertahan. Kita isi dengan lagu-lagu rohani yang menguatkan kita. Maka tindakan kita pun yang keluar juga akan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, memiliki perkataan yang membangun. Ya, aku yakin aku bisa. Bersama Tuhan aku pasti bisa. Sehingga kita bisa dimampukan melewati hari itu. Tetapi saat kita mengisi pikiran kita dengan, terjadi lagi kecelakaan. Ya, kemarin saya baca-baca itu, kecelakaan sudah 2 kali. Kecelakaan travel, banyak yang meninggal di Semarang. Ya, di tol. Lain kali jangan naik travel lah, medeni gitu ya. Yang akan kita keluarkan adalah rasa khawatir. Ya, apalagi banyak sekali kasus-kasus saat ini. Maka yang akan kita keluarkan adalah ya apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Itu yang kita pikirkan dan akan kita keluarkan. Karena itu ada suatu rule atau patternnya ya. Dikatakan berasal dari pikiran, pikiran itu akan menjadi tindakan, dan tindakan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan suatu kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi apa? Suatu karakter atau kepribadian kita atau sifat kita. Dan itu akan menentukan apa? Menentukan nasib kita. Jadi dari pikiran akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter dan akan menentukan nasib kita. Karena itu tadi saya katakan, Tuhan lebih tertarik mengubah pikiran kita terlebih dahulu
daripada mengubah keadaan kita. Karena keadaan itu bisa ditentukan oleh pikiran. Saat pikiran kita itu benar, pikiran kita itu baik, kita memikirkan firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita, maka itu akan mengubah nasib kita. Amin. Nasib kita akan menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau pikiran kita selalu negatif, dino iki kok gak ono berkat, hari ini kok gak dapat apa-apa. Ya, pikiran kita negatif, Tuhan rasanya jauh, Tuhan rasanya gak pernah menolong saya. Sehingga apa yang kita lakukan juga, malaslah ke gereja, malaslah berdoa, malaslah baca firman. Udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan, aku tak dengan kekuatanku sendiri. Semakin kita jauh daripada Tuhan, semakin hidup kita akan semakin sulit. Dan ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Tetapi saat kita isi dengan firman Tuhan yang menguatkan kita terus, ya, dari situlah maka kita akan, Tuhan, walaupun sekarang saya belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi saya yakin Tuhan tetap menyertai saya. Amin. Ya, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Mungkin kenyataan hidup kita sekarang ini belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Amin. Allah, mungkin sekarang kita belum melihat. Allah, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu. Kita tetap jaga pikiran kita. Sehingga seperti Habakuk yang katakan, walaupun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kandang domba semuanya kosong, gak ada apa-apa. Tetapi dia katakan, aku akan tetap beria-ria di dalam Allah. Itu dari pikiran kita. Semuanya medan peperangan itu ada dalam pikiran kita. Bagaimana kita melihat Hawa pertama kali dia dicobai oleh iblis dari mana? Dari pikiran. Firman Tuhan sudah jelas dikatakan, semua pohon di taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon yang di tengah itu jangan kamu makan. Jangan kamu raba buahnya. Karena pada saat kamu makannya kamu akan mati. Tetapi iblis pintar. Iblis tidak bisa mempengaruhi tindakan kita, tetapi iblis bisa mempengaruhi pikiran kita. Iblis datang dalam wujud ular dikatakan, hei Hawa, bukankah firman Tuhan katakan semua pohon di taman ini enggak boleh kamu makan toh? Hawa katakan, loh siapa bilang semua pohon ini boleh dimakan? Cuma yang di tengah-tengah itu loh yang enggak boleh dimakan. Hati-hati. Diingatkan akan yang di tengah-tengah itu loh enggak boleh dimakan. Iblis mulai pakai pikiran, pinter loh. Semakin kita dikatakan jangan, semakin kita pasti akan melakukannya. Coba praktek ya. Sekarang. Jangan pikirkan kucing. Apa yang ada dalam pikiran kita? Langsung kita malah kita mikirkan kucing toh. Jangan pikirkan dinosaurus. Langsung kita terbayang langsung set. Oh dinosaurus. Karena apa? Sebetulnya kita hanya fokus kepada firman Tuhan kan. Tetapi pada saat kita katakan kucing gitu, malah yang terbahas, yang terbenak kita, terbesit kucing. Demikian tadi, gak boleh dimakan semuanya. Loh boleh, yang gak boleh itu yang tengah-tengah itu loh. Iblis katakan apa? Loh, yang di tengah-tengah itu boleh dimakan. Cobalah, pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, menarik bukan? Hati-hati, saat mulai meragukan firman Tuhan, disitulah iblis akan masuk dalam pikiran kita. Bagaimana kita lihat Yesus dicobai oleh iblis. 40 hari 40 malam Tuhan Yesus tidak makan, tidak minum. Secara manusia lemes, pakai banget, iya. Bayangin aja kalau kita gak makan 3 hari, ada yang pernah gak makan 3 hari? Belum ya.
Ini 40 hari 40 makan, 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Pasti lemes. Iblis katakan, jika engkau anak Allah, engkau kan sanggup mengubah batu ini jadi roti. Wah, kalau kita kita punya kekuatan supranatural seperti Yesus gitu ya. Dan kita posisinya lapar banget. Terus dikatakan seperti itu gimana? Oh iya, yo. Aku nih iso ya, ngubah batu ini jadi roti ya. Tapi Tuhan tidak tertipu oleh siasat iblis. Tuhan katakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah. Yang kedua, dibawa lagi ke atas bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke tanah. Bukankah firman Tuhan katakan malaikat-malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan sampai jatuh. Kalau kita yang dicoba gitu, gimana kira-kira? Kamu kan pinter ini toh, coba lihat. Langsung, ya itu aku kan pinter, aku iso. Sombongnya keluar langsung. Tapi firman Tuhan katakan apa? Yesus menjawab, jangan kau mencoba Tuhan Allahmu. Yang ketiga, yang terakhir, iblis katakan seluruh dunia enggak hanya sebagian loh. Seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud kepadaku. Yesus katakan, sembahlah hanya kepada Tuhan Allah saja. Bagaimana kehidupan kita? Kita mungkin belum diiming-iming seluruh dunia. Kita mungkin dikatakan, kalau kamu datang padaku, kata iblis, kamu tak kasih berkat loh. Sehingga banyak sekali orang yang lari cari pesugihan ke atas gunung, ke sungai-sungai, ya, untuk cari pesugihan. Iblis berusaha masuk melalui pikiran. Ya. Bagaimana isi pikiran kita? Apakah kita isi dengan firman Tuhan? Atau kita isi dengan, ada yang mengisinya dengan drakor-drakor. Apa itu drakor? Drama Korea. Ya. Diisi sama drama Korea. Isinya apa? Apalagi ini drama-drama Indonesia. Isinya apa? Perselingkuhan lah. Saling menyakitilah, balas dendamlah. Ya itu jadinya kita kalau kita lihat itu terus. Kita lihat drama-drama isinya perselingkuhan kayak gitu. Terus habis itu kita muncul. Gek bojoku ya koyok ngono. Waduh. Mulai ada rasa curiga di dalam hatinya, dalam pikirannya. Karena apa? Ya itu tadi, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, itu yang akan kita keluarkan. Saling curiga satu dengan yang lain. Hati-hati pikiran kita. Kita seringkali menggunakan pikiran kita untuk berasumsi. Untuk apa ya? Asumsi itu apa? Ya, kayak kita menjudge orang itu gini toh ternyata toh. Ada satu cerita begini. Ya, jadi ada seorang survei, orang yang lagi nyurvei nih. Apakah orang Indonesia ini orangnya tuh ramah-ramah, baik-baik gitu ya. Akhirnya dia bertanya kepada salah satu seorang pria, ya pria paruh baya gitu ya, umurnya sekitar 50 ke atas. Dia tanya, Pak, andai kata Bapak pergi naik bis, terus pas Bapak duduk ada seorang wanita berdiri. Apakah Bapak rela memberikan kursi Bapak itu sama kepada wanita tersebut? Bapak ini katakan, enggak. Andai kata wanita itu sedang hamil, Pak, apa Bapak rela memberikan kursi Bapak sama wanita itu? Enggak. Andai kata wanita itu wanita tua yang sudah nenek-nenek tua renta, yang berdiri aja sudah gemeteran, apakah Bapak rela memberikan kursi itu sama wanita tua itu? Tidak. Wah, yang orang yang nyurvei ini rasanya jengkel ya, dongkol. Wong iki kok tego banget toh, nah, gitu ya. Terakhir dia pertanyaan yang dia buat sendiri, Pak, apabila yang berdiri itu adalah ibu kandung Bapak sendiri, apakah Bapak mau memberikan kursi kepada ibumu? Apa jawab mereka ini? Tidak. Tetap tidak. Loh, wah ini jan keterlaluan asumsinya.
asumsi, pemikiran dari orang yang nyurvei itu bilang, Bapak ini keterlaluan. Tetapi dia akhirnya bertanya, kenapa Pak? Kenapa Bapak tidak mau memberikan kursi Bapak sama seorang wanita, wanita hamil, wanita tua, bahkan sama ibu Bapak sendiri? Dia bilang sama yang nyurvei itu, karena saya ini adalah seorang supir bis. Lah nek kursiku tak kene, iso nyupir apa? Itu loh, walah jebule supir sing ditakoni. Lah malah no. Ya. Yang ditanyain supir. Ya makanya dia katakan enggak tak kasih kursiku. Karena aku yang nyupir, tidak semua orang bisa nyupir. Tapi kadang kita sudah seperti itu, sudah berasumsi pikiran kita seperti seorang yang nyurvei tadi. Wah, orang kui kok koyok ini ya. Si A ini kok ya gini ya, si B ini ya. Dari apa? Dari pikiran. Jadi jangan sampai kita berasumsi terlebih dahulu sebelum kita kenal siapa orang itu. Mungkin kalau kita lihat sepintas saja, oh orang itu koyok ini ya. Si A itu gini ya, si B ini gitu ya. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, belum tentu sifat si A, si B itu seperti itu yang kita pikirkan. Ya. Jangan sampai asumsi itu, apalagi asumsi yang negatif, ada dalam pikiran kita. Karena apa? Karena asumsi itu bisa menjadi sangat berbahaya. Ya seperti tadi, akhirnya dia mencap atau melabel bahwa si bapak ini adalah orang yang keterlaluan. Tetapi untungnya dia bertanya. Kalau dia nggak tanya, oh ya udah Pak, terima kasih, saya tanya survei yang lain. Mungkin sampai seterusnya dia tetap akan melabel bahwa bapak ini adalah bapak yang tegaan, bapak yang keterlaluan. Tetapi akhirnya untungnya dia bertanya, kenapa Pak? Ya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita seperti itu. Wah, si A ini sekarang kok koyok gitu toh, ketemu aku aja nggak lihat, nggak nyapa gitu ya. Ya mungkin si A lagi fokus sama handphone, mungkin balesin orang atau apa sehingga pas waktu papasan nggak lihat kita lagi jalan gitu sehingga nggak nyapa. Jangan sampai berasumsi yang negatif terlebih dahulu. Hati-hati dengan pikiran kita. Ya. Bagaimana kita harus lakukan supaya pikiran kita itu adalah pikiran yang sehat, pikiran yang berkenan pada Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat ayat ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat ke-8. Dikatakan firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Kita harus memikirkan semua yang benar. Benar, tidak ada kepalsuan. Tidak ada kemunafikan. Di depan, hai, halo, shalom. Di belakangnya, si aku ini yang ini, aku ini benci banget. Kemunafikan. Ya, harus benar, tidak ada dusta ya. Katakan tidak ada dusta di antara kita. Wish. Hal yang benar itu tidak ada kejahatan. Kita pikirkan hal-hal yang benar. Jangan hal-hal yang dusta, hal-hal yang munafik. Tetapi hal-hal yang benar. Jangan sampai pikiran kita tadi berasumsi yang jelek. Yang kedua, hal-hal yang mulia. Apa yang mulia itu? Mulia adalah hal-hal yang sopan. Ya, tidak kasar, tidak jorok. Mulia. Kalau menurut survei katanya tuh setiap 7 menit sekali itu pikiran seorang pria itu ada unsur joroknya. Katanya survei, nggak tahu ya. Semoga aja di sini nggak ada.
Ya, mikirkan hal yang jorok, kadang lihat orang aja, wih, cantik gitu ya. Wih, apalagi zaman sekarang perempuan-perempuan itu kelihatannya kekurangan bahan kalau pakai baju itu. Sehingga pakainya hot pants yang kelihatan pahanya gitu ya. Ya itulah zaman sekarang. Hati-hati, pikirkan yang mulia, yang sopan, tidak jorok, tidak kasar. Terus yang adil, hal-hal yang adil. Adil di sini kan dikatakan dari kata dikaios, yaitu sesuai dengan aturan. Adil, sesuai dengan aturan. Seorang bos harus memikirkan pikiran yang adil sama karyawannya. Jangan sampai pakai prinsip ekonomi. Bagaimana dengan pengeluaran seminimal mungkin bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Akhirnya karyawannya gajinya sitik gitu ya, nggak sesuai UMR gitu. Tetapi diperes tenaganya habis-habisan. Ya, harus adil. Demikian juga sebagai karyawan. Adil itu bagaimana? Bagaimana seorang karyawan yang sudah mendapatkan bayaran, sudah digaji. Ya harus memikirkan juga bagaimana perusahaan ini bisa mendapatkan keuntungan. Jangan masa bodoh, yang penting aku kerja, yang penting aku golek duit, gini somangan, perusahaan arep bangkrut, arep ora karep-karepe. Ya. Kadang akhirnya apa? Berangkat paling terlambat, pulang paling gasi. Itu enggak adil itu. Ya. Harus pikirkan yang adil. Dalam rumah tangga juga begitu ya, antara suami dan istri harus adil. Ya, bagaimana kita bisa saling melengkapi. Jangan sampai, ini tugas-tugasmu, ora tugasku. Enggak seperti itu. Tetapi harus dilakukan bersama-sama. Semua yang suci. Ya, tidak mikir hal-hal yang cabul. Bagaimana supaya ya aku bisa selingkuh tapi ora konangan karo bojoku. Ya, hati-hati itu. Pikiran yang kotor, pikiran yang enggak suci lagi. Akhirnya dengan berbagai macam cara menutup-nutupi. Tapi sekali lagi, kebohongan itu pasti akan terbongkar. Ya. Ikan yang busuk itu pasti akan suatu saat akan tercium baunya. Ditutupi serapat apapun. Mungkin istri di rumah enggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Ya. Hati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Mikirkan hal yang cabul. Kita mikirkan hal yang enggak benar aja sudah, pikiran ini sudah berzina ya. Lihat cowok ganteng gitu, yang dadanya six pack gitu, udah berzina dalam pikiran. Lihat cewek seksi gitu, udah berzina dalam pikiran. Pikirkan sesuatu yang suci. Ya, kalau begitu ada pikiran-pikiran semacam itu, hati-hati, langsung di-cut. Langsung dibuang, jangan sampai terus-terus ke. Dibayangke. Sek. Wong wedoke mau ayu yo. Andai kata aku bisa memilikinya gitu ya. Akhirnya dari pikiran yang terus dikasih makan, jadi apa? Mulai dideketin. Mbak, bisa minta nomor HP-nya mbak? Waduh bahaya. Akhirnya keterusan. Dengan dalih apapun. Wow, nanti minta nomor HP ini nanti mau tak ajak kerja sama gitu ya. Enggak, hati-hati. Kalau dari awal sudah enggak beres, jangan diteruskan. Ya, kalau dari awal memang motivasinya kerjasama ya udah kerjasama. Tapi kalau dari awal motivasinya sudah hal-hal yang lain, karena lihat cantiknya, lihat gantengnya, jangan diteruskan. Ya, karena dari pikiran tadi apa? Akan keluar tindakan. Oke, semua yang manis. Apa itu yang manis? Yang manis itu yaitu yang menimbulkan kasih, yang bisa menyenangkan orang lain. Itu manis. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Apa yang kita bisa bantu untuk sesama kita? Sesama tubuh Kristus, apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah itu. Pikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya, semua yang manis. Terus apa lagi lanjutnya? Semua yang sedap didengar. Sedap didengar itu tidak ada caci maki, tidak keluar kutuk.
Orang tua, Bapak Ibu yang punya anak, hati-hati. Ya, semua ucapan itu dari mana? Pikiran. Hati-hati sama kita ngomong sama anak kita. Jangan sampai keluar kutuk. Mungkin kita maksudnya kita baik mungkin, menasihati supaya anak kita itu rajin mungkin. Oh, dasar males ya, sok nek ndolek puangan uangel ya, itu kutuk. Sok urepe melarat kowe, kutuk. Hati-hati. Kita dalam memberikan omongan sama orang lain. Dari mana? Dari pikiran. Pikirkan semua yang sedap didengar. Tidak mencaci maki. Tetapi pikirkan hal-hal yang bisa kita syukuri. Apa yang bisa kita syukuri di hadapan Tuhan? Itu adalah pikiran yang sedap didengar. Sehingga orang lain yang mendengarnya juga merasa tenang, merasa senang. Walaupun kita menasihati, ya kita dengan yang baik. Bagaimana sebisa mungkin. Selanjutnya, hal-hal yang disebut kebajikan. Ya, berbuat baik sama pasangan kita, suami sama istri, berbuat bajikan. Orang tua sama anak, anak terhadap orang tua, sesama satu tubuh Kristus di dalam gereja. Kita harus memikirkan hal-hal yang disebut kebajikan. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang patut dipuji. Patut dipuji ini bukan berarti supaya kita memikirkan hal-hal yang supaya kita itu mendapat pujian. Kamu tuh hebat ya, enggak. Patut dipuji di sini diartikan adalah memikirkan untuk melakukan hal yang mendatangkan kesaksian yang baik bagi kekristenan. Bagaimana supaya kita itu menjadi saksi yang baik. Itu hal-hal yang patut dipuji, bukan supaya kita mendapat pujian. Tetapi bagaimana supaya kita ini kan firman Tuhan katakan kita adalah suratan yang terbuka, yang dibaca, yang dilihat oleh banyak orang. Jadi kita memikirkan hal yang patut dipuji adalah kita mau supaya hidup kita ini menjadi kesaksian, menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kita. Amin. Ya. Dan ke-8 hal itu dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Tadi ya, hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah di sini Paulus memakai kata present imperatif. Apa itu present imperatif? Present imperatif adalah, jadi ada dua kata, kata perintah. Yang pertama adalah aorist imperatif, itu lampau, itu hanya sekali saja dilakukan cukup. Tetapi yang kedua kata perintah adalah present imperatif, yaitu yang sekarang. Dan itu adalah harus dilakukan berulang-ulang, terus-menerus, continue. Jadi pikirkanlah semuanya itu tadi, ke-8 hal ini adalah harus terus dan terus. Tidak hanya sekali tok, aku kemarin sudah mikir ke hal yang baik kok, hal yang benar kok. Sekarang ya enggak toh, enggak perlu toh, enggak. Tetapi terus menerus pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu sering kasih Tuhan, hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran kita adalah medan peperangan. Ya, iblis bisa masuk ke dalam pikiran kita. Saat kita memberi celah sedikit pun, saat kita memberi kesempatan iblis masuk melalui pikiran kita, disitulah langsung iblis merusak, memporak-porandakan pikiran kita. Sehingga saat pikiran kita adalah pikiran yang negatif, maka yang keluar tindakan kita pun adalah tindakan yang negatif. Ya. Banyak hal yang iblis bisa lakukan melalui pikiran kita. Karena itu hati-hati dengan pikiran kita. Rasul Paulus sendiri katakan, aku menawan pikiranku kepada kehendak Kristus. Bagaimana pikiran kita? Apakah pikiran kita biarkan liar, memikirkan segala hal? Atau kita mau seperti Paulus, menawan pikiran kita, menaklukkan kepada kehendak
Kristus. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan ingin supaya kita pikirkan? Pikirkankah itu? Ya, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Musik bisa maju ke depan. Kita mau belajar. Jangan kita mempunyai asumsi-asumsi yang negatif. Ya, terutama sebagai sesama tubuh Kristus di tempat ini. Jangan kita mungkin, wah orang itu kok gini ya. Kok orang itu yang harus ditugaskan toh? Orang itu nek ditugaskan, si A ini nek ditugaskan itu pasti orang beres gitu loh. Si B ini kalau dipasrai keuangan mesti gesreh gitu loh. Si C ini kalau dipasrai tugas pelayanan mesti telat gitu loh. Si D ini kalau dikasai, nah, asumsi yang negatif. Hati-hati. Mari kita miliki pikiran yang baik, pikiran yang positif. Dan kita mau menaklukkan pikiran kita kepada kehendak Kristus. Sehingga apa yang kita pikirkan jangan sampai dirusak oleh iblis. Iblis bisa masuk seperti Hawa tadi. Dia dengan mudahnya pikiran ini nih, dibiarkan sedikit aja. Dibiarkan berapa detik aja. Kalau kita nggak benar-benar, itu pikiran kita pasti hasilnya gak baik. Siapa yang gak pernah mikirkan hal-hal yang negatif? Siapa yang gak pernah jengkel sama orang? Siapa yang gak pernah marah? Pasti pernah. Ya, semuanya dari mana? Pikiran. Karena itu, kuasai, kendalikan pikiranmu. Jangan biarkan pikiran ini berjalan sendiri. Mikir ke hal-hal yang negatif, yang macam-macam yang ada di sekitar kita. Mungkin dari omongan orang lain, mungkin dari berita-berita yang masuk. Ya, itu semua masuk ke pikiran sumbernya. Ada orang yang berusaha mengadu domba kita. Ngomongin, kamu tadi diomongin loh sama si itu. Katanya kamu tuh gini. Siapa sih ngomong mau? Wes muarah langsung. Hati-hati, semuanya dari pikiran. Ya, seleksi pikiran kita. Kita pilah-pilah. Ini pikiran benar enggak? Kalau ini pikirannya sudah, ini pikiran enggak benar ini. Jangan dilanjutkan. Berubah. Mengiringmu. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu dan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan beku bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu, mendirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan beku. Bencanamu untuk memuliakanmu. Sekali lagi saya katakan, hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran itu tempatnya medan perang. Tidak mudah. Hari-hari ini, pada saat saya menyiapkan firman Tuhan ini tentang pengendalian diri dalam hal pikiran, Tuhan pun juga ada ujian yang harus saya lewati.
Sampai suatu ketika saya marah besar. Karena apa? Karena ada masukan-masukan. Begitu hal, banyak hal. Dan apa yang saya lihat sendiri. Dan itulah yang masuk dalam pikiran saya. Akhirnya saya mulai memikirkan hal-hal yang negatif. Dan itu menjadi sebuah bom waktu yang bisa meledak. Jangan sampai pikiran kita dirusak. Saat pikiran kita biarkan memikirkan hal yang negatif masuk dalam hati kita, sehingga itu lama-kelamaan menumpuk akan menjadikan kebencian, akar kepahitan dalam hidup kita. Jangan biarkan akar kepahitan, kebencian itu merusak dalam kehidupan kita. Semuanya sumbernya dari mana? Pikiran. Saat kita masih berada dalam pikiran, kita masih masih agak mudah untuk menghalaunya. Tetapi saat kita pupuk itu, sehingga masuk dalam hati kita dan membuat itu menjadi kebencian, menjadi akar kepahitan. Itu yang tidak mudah untuk dilepaskan. Mari kita memiliki pikiran yang baik. Kita serahkan pikiran kita, kehendak kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita pikiran yang bijaksana, pikiran yang benar, pikiran yang mulia, pikiran yang suci, pikiran yang adil, pikiran yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikiran itu semuanya yang harus ada dalam hidup kita. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri pasti kita tidak mampu. Karena pada dasarnya manusia pasti memiliki pikiran-pikiran, asumsi-asumsi yang negatif sebelum kita tahu seseorang itu. Tapi saat kita minta Roh Kudus, karena pengendalian diri ini adalah salah satu rasa dari buah Roh Kudus itu, rasa pengendalian diri. Kita minta Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita, yang memimpin setiap apa yang kita pikirkan sehingga kita dimampukan untuk kita memiliki pikiran yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Andai kata masih ada pikiran-pikiran, bahkan sampai itu menjadi suatu yang mengganjal di dalam hatimu. Pada saat pagi hari ini saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku pikiran-Mu Tuhan. Berikan aku pikiran seperti pikiran apa yang Kau pikirkan, apa yang Kau kehendaki Tuhan. Aku akan menawan pikiranku ini kepada kehendak-Mu Tuhan. Sehingga dari pikiran menjadi tingkah laku, kebiasaan, menjadi karakter. Dan itulah yang akan mengubah nasib kita. Saat kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang seperti yang Tuhan inginkan, maka nasib kita, destiny kita pun akan berubah menjadi lebih baik. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kami boleh memiliki pikiran seperti Engkau Yesus. Mampukan kami Roh Kudus, untuk kami dimampukan memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Mampukan kami Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Memampukan kami. Di mana akhir zaman ini banyak sekali hal-hal. Iblis semakin gencar masuk medan peperangan, yaitu pikiran kami. Jamah kami Yesus. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kirangku, kehendakku
di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, sehingga hidup kami hanyalah memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk memuliakan pengiring-Mu, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku akan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Mengucap syukur siang hari ini Tuhan, pagi hari ini Engkau telah membuat kami mengerti, memahami betapa pentingnya kami untuk mengendalikan pikiran kami. Dengan kami terus berhati-hati memasukkan segala apa dalam pikiran kami Tuhan. Untuk apa yang kami dengar, kami lihat. Untuk kami boleh memiliki sebuah filter yang benar, yaitu kebenaran firman-Mu, sehingga tidak mempengaruhi kehidupan kami pada nantinya Tuhan. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus, untuk kami boleh mengisi pikiran kami dengan apa yang benar, dengan apa yang baik, dengan apa yang manis Tuhan. Kami mau menghasilkan sesuatu yang baik pula dari hidup kami ini Tuhan. Karena kami tahu kesempatan kami ini sangat singkat Tuhan, hidup kami di dunia ini Tuhan. Dan kami mau mempergunakannya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Menjaga hidup kami, pikiran kami ini untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Ku terus pakai hamba-Mu, lebih dahsyat lagi pengurapan-Mu terus nyata bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah tidak kami dengar berhenti begini saja Tuhan, tapi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau diubahkan dari hari ke sehari Tuhan. Firman Tuhan itu benar-benar mengubah kehidupan kami. Ini kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan silakan duduk, ada beberapa pengumuman saya sampaikan. Ya, yang pertama bahwa jadwal gereja sudah ada ya, tadi pagi saya sudah sharekan di grup GPPS Bethlehem. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bertugas bisa melihat jadwal yang tertera di sana. Kalau misalkan ada yang berhalangan bisa segera melapor atau segera mencari penggantinya. Yang kedua, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak, yaitu Ibu Immanuel. Ya, dulunya jemaat sini, tapi pada saat pandemi itu beliau diajak anaknya ke Jakarta. Jadi tadi pagi barusan saya dapat SMS dari anaknya bahwa Ibu Immanuel sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Ya, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada semua keluarga yang tinggalkan. Mungkin beberapa jemaat yang baru nggak kenal ya siapa Ibu Immanuel. Bisa ditampilkan fotonya, pecah ya? Nggak bisa. Ya, Ibu Immanuel itu ya istrinya Bapak Immanuel. Bapak Immanuel itu dulu adalah bersama-sama dengan Bapak Gembala yang merintis awal-awal ya gereja di tempat ini. Ya, luar biasa kesetiaan beliau, selama di Semarang pun beliau tetap setia, tetap aktif. Bahkan setiap Natal itu beliau katakan berkat sekolah minggu, snack semuanya dikirim dari beliau. Luar biasa. Ya,
Setelah beliau pindah Jakarta, sudah enggak lagi ya, karena memang pertama kali beliau pindah Jakarta masih dikirim. Ya saya nggak bisa kasih barang, saya kasih uang tunai ya, silahkan dibelanjakan untuk berkat sekolah minggu. Ya terus mungkin karena juga faktor usia dan sebagainya, mungkin sekarang sudah nggak pernah lagi kontak, hanya anaknya saja yang kontak ke saya. Ya dan demikian hari ini sudah Tuhan panggil, sudah senang bersama dengan Bapak di surga, ketemu dengan Bapak Gembala juga, ketemu dengan suaminya beliau gitu ya. Oke, yang berikutnya saya undang untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan September ini. Ya, yang pertama Daniel Wijaya, saya sendiri. Bulan September kok banyak banget ya? Di catatan saya cuma tinggal 4 loh. Ya, ada itu jemaat-jemaat yang lama nggak hadir masuk situ semua ya. Ya, Bapak Hartono tanggal 5 September dan Ibu Yeni Kristiawati tanggal 14 September, ada Bapak Agus Widodo tanggal 18 September. Dan tadi ada Ibu Deborah ya, lama nggak kelihatan, jadi datanya sudah kehapus, di sini masih ada tanggal 10 September. Atau ada lagi mungkin yang lainnya yang merasa berulang tahun dalam bulan September, yang mungkin belum tertera, yang belum disebutkan namanya, silahkan maju ke depan. Kita akan sama-sama doakan. Ada lagi yang berulang tahun dalam bulan September yang mungkin belum tertera? Kalau tidak ada, ini saja ya. Ya mari kami ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Nanti saya akan mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam bulan September ini. Dan nanti saya minta juga sedang jemaat Tuhan mendoakan saya juga, yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Tian Ming. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas kiranya
kesakitan tidak menimpa aku. Tuhanlah yang mendengarkan doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita sama-sama arahkan tangan kita pada saudara-saudara kita berulang tahun. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini yang berbahagia ya Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan September ini Tuhan. Kami mendoakan buat Ibu Yeni, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Allah ada panjang umur. Tangan kiri Allah kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Kedua belah tangan Tuhan yang menjamah. Apa yang dirindukan, apa yang dipergumulkan, semuanya boleh terjadi Tuhan. Menurut caramu yang ajaib Tuhan. Kau yang campur tangan Tuhan. Berkati dalam rumah tangganya. Tetap damai sejahtera-Mu, kerukunan, harmonis, saling mengasihi Tuhan. Tetap turun Kau curahkan, Kau limpah-limpahkan ya Bapa. Apa yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati suaminya dalam setiap pekerjaannya juga boleh berhasil. Berkati anak-anaknya boleh berprestasi dalam sekolahnya. Menjadi anak yang takut akan Engkau. Anak yang hormat pada orang tuanya, mengasihi orang tuanya Tuhan. Sehingga anak-anaknya boleh menjadi berkat buat samanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Apa yang kerinduannya semuanya Engkau yang mengetahui. Engkau yang campur tangan semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Agus, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Allah panjang umur. Tangan kiri Allah kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Kedua belah tangan Tuhan yang menjamah Tuhan. Mengurapi Tuhan apa yang dirindukannya semuanya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Bapa. Berkati dalam setiap pekerjaannya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan. Walaupun mungkin manusia tidak memandang Tuhan. Tetapi semuanya Tuhan yang memandang Tuhan. Dan semuanya adalah mulia di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan cukupi semua. Dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya Tuhan. Pakai Pak Agus ini ya Tuhan. Menjadi berkat buat tengah-tengah rumah tangganya. Berkati istrinya dalam pekerjaannya juga Tuhan. Berkati anaknya supaya menjadi anak yang baik, anak yang luar biasa di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya syukur Tuhan, kami juga serahkan buat Bapak Hartono Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Allah panjang umur, tangan kiri Allah kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Kedua belah tangan Tuhan yang menjamah ya Tuhan. Di usia lanjut ini Tuhan. Tetapi Engkau yang mengetahui kesetiaannya ya Bapa. Dan Engkau perhitungkan semuanya Tuhan. Tapi dengan kekuatan kesehatan Tuhan. Mungkin ada sakit penyakit di dalam tubuhnya ya Tuhan. Engkau yang menjamah ya Tuhan. Engkau yang men-check up seluruh tubuhnya Tuhan. Berikan kesembuhan semua daripada-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Engkau yang cukupi semua dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucap syukur semuanya ini ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Tante Deborah. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Allah panjang umur. Tangan kiri Allah kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Kedua belah tangan Tuhan yang menjamah ya Tuhan. Untuk terus Tuhan jamah ya Bapa. Kesehatannya juga ya Tuhan. Apabila kami dengar ada sakit penyakit, sakit gula ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan yang men-check up semuanya Tuhan. Yang menormalkan semuanya ya Tuhan. Untuk Tante Deborah ini kembali setia Tuhan. Kembali datang beribadah kepadamu ya Bapa. Terus mengandalkan Engkau. Terus berserah padamu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, isi hatinya. Engkau yang cukupi semua dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur, kami serahkan semua doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati dengan senam sidang jemaat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan kami bersyukur. Pagi hari ini kami datang, Tuhan serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Wijaya yang berulang tahun pada tanggal 4 September. Engkau sudah tambahkan usia 1 tahun Tuhan. Janji firman Tuhan bahwa di tangan kananmu ada panjang umur, di tangan kirimu kekayaan kemuliaan. Engkau turunkan di atas hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, Engkau lihat kerinduan hatinya. Apa yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan sebagai wakil gembala di tempat ini. Engkau tolong Tuhan. Engkau tambahkan kekuatan kemuliaan dari tempat tinggi Tuhan. Untuk menyelesaikan setiap tugas panggilan Tuhan. Tuhan percayakan untuk menggembalakan sidang jemaat di tempat ini. Engkau berkati keluarga muda ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Untuk Tuhan bersama
bersama-sama bersama istrinya untuk sama-sama mendewasakan sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati keturunan yang ilahi Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang menjamin Tuhan, Engkau sendiri yang memanggil, Engkau menjamin sampai garis akhir. Dari sebuah kemuliaan sampai pada kemuliaan yang lain, dari sebuah kemenangan pada kemenangan yang lain, dan semua terjadi hanya bagi kemuliaan. Terima kasih Bapa, berkat dari tempat tinggi, berkat dari surga, dan berkat terbaik dari bumi semua turun masuk dalam hidup hamba-Mu ini, mulai pagi ini sampai Engkau Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berdiri ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Baik worship leader, singer, tim musik, tema tamu, LCD multimedia, core, juga hamba-Mu yang firman-Mu Tuhan, urapi pakai kami Tuhan. Untuk kami sepanjang hari semakin berkenan di hati-Mu, menjadi berkat buat jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Juga kami semua sedang jemaat-Mu hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menjamah kehidupan kami, Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu, menggenapi rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan setiap pemikiran kami, setiap kehendak kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami Tuhan, pimpin, ubah Tuhan. Ubah pikiran kami menjadi pikiran yang baru Tuhan. Sehingga itu akan mengubah tujuan hidup kami. Itu akan mengubah destiny kami, nasib kami Tuhan. Saat kami menaruh pikiran kami dalam kehendak-Mu Tuhan, maka Engkau yang akan berkarya penuh dalam setiap kehidupan kami. Memulihkan kondisi hidup kami ya Tuhan. Mengubahkan, menjamah. Yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang lemah Dia kuatkan. Yang ada masalah, semuanya boleh terselesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Boleh melakukan perkara-perkara yang besar, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati dalam setiap apa yang kami kerjakan, semuanya dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, pelayanan kami. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan buat keluarga dari Ibu Immanuel, di mana Tuhan tadi pagi sudah Tuhan panggil. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, sukacita surgawi turun dalam rumah tangga, dalam keluarga, anak, menantu, cucunya ya Tuhan. Sehingga senantiasa mendapat kekuatan daripada-Mu untuk terus melanjutkan kehidupannya Tuhan. Sampai suatu saat nanti kembali kepada-Mu dan berkumpul bersama-sama di surga. Terima kasih ya Bapa. Berkati Ibu Gembala, tak berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, pemulihan yang baru Engkau sediakan ya Tuhan. Untuk terus Tuhan, semangat yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala ada Tuhan. Untuk tetap senantiasa menjadi pendoa syafaat buat kami semua sedang jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Pakai Tuhan, walaupun secara manusia, secara tubuh semakin hari semakin merosot Tuhan. Tetapi kami yakin penyertaan-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Terima kasih ya Bapa, berkati bangsa negara kami. Tak berikan keamanan, kedamaian. Jauhkan dari segala mara bahaya. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha merusak bangsa kami. Tuhan, jauhkan semuanya ya Tuhan. Ubahkan setiap pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Setiap rencana-rencana yang buruk atas bangsa kami. Tuhan, ubahkan ya Tuhan. Karena bangsa kami ada dalam hati-Mu, ada dalam rencana-Mu Tuhan. Pakai para pemimpin bangsa kami Tuhan, hikmat daripada-Mu, roh takut akan Engkau dalam hidup mereka. Sehingga mereka dimampukan memberikan keputusan yang terbaik, yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kota Semarang ini ya Tuhan. Apabila kami dengar banyak sekali kecelakaan atas kota kami akhir-akhir ini ya Tuhan. Kami patahkan kuasa-kuasa maut di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah malaikat-Mu yang berjaga-jaga atas kota Semarang Tuhan. Sehingga kota Semarang penuh dengan kemuliaan Tuhan.
Di mana umat-Mu senantiasa mendoakan kota kami ini ya Tuhan. Di mana umat-Mu senantiasa menjadi penjaga atas kota Semarang ini ya Bapa. Sehingga kota Semarang boleh dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan melalui kota Semarang menjadi berkat buat kota-kota yang lain. Bahkan sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh dunia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin serta lindungi kami dalam perjalanan Tuhan dengan selamat. Pertemukan kami minggu depan Tuhan. Untuk kami boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepadamu. Dan kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh nikmati ya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami memohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita. Mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai. Dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.